SMKI X G-Trace. Kepada partisipan yang sudah hadir, dipersilahkan untuk mengisi link absensi di Zoom, serta menyalakan kamera menggunakan VBG yang sudah disediakan. Karena acara kita akan dimulai dalam 5 menit. Dan peserta diharapkan untuk mengisi presensi yang sudah dikirim oleh panitia di kolom chat. Terima kasih. Ways to cope without you. I'm in a reckless fever, love-struck girl, I tease her. Thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir. You've been hosting parties. In my mind, I'm working overtime to have you in my world. It is to be a lover girl, forced to get creative, wrote my feelings down. The independent lady in me's nowhere to be found. I can't wait another day to see you. How embarrassing to be love-struck girl, I tease her. Thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir. You've been hosting parties. In my mind, I'm working overtime to have you in my world. Oh, what a curse it is to be in love. I wait by the phone like a high school movie. Dream at the shows, you'll come running to me. Think I see you in the wings, but I'm hallucinating. What a reckless fever, love-struck girl, I tease her. Thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir. You've been hosting parties. In my mind, I'm working overtime. You've become my whole world. Oh, what a curse it is to be a lover girl. When you think of all the late nights, lame fights over the phone. Wake up in the morning with someone but feeling alone. A heart is drawn around your name in someone's handwriting, not mine. Or sneaking out into town, holding hands, just killing time. Your past and mine are parallel lines, stars all aligned, and they intertwined. And taught you the way you call me baby, treat me like a lady. All that I can say is, all of the girls you loved before made you the one I've fallen for. Every dead end street led you straight to me. Now you're all I need. I'm so thankful for all of the girls you loved before. But I love you more when I think of all the makeup, fake love out on the town. Crying in the bathroom for some dude whose name I cannot remember now. Secret jokes all alone, no one's home, 16 and wild. Or breaking up, making up, leave without saying goodbye. And just know that it's everything that made me. Now I call you baby, it's why you're so amazing. All of the girls you love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.
Selamat datang di acara HR Camp ISMKI XG Trace. Bersama Kabinet Transformasi. Oke, sebelum mulai ada patah nih. Kalau tak kenal, maka tak sayang. Jadi, kayaknya kita kenalan dulu deh. Setuju banget Kak Rora. Jadi mulai dari aku dulu kali ya. Halo semuanya, kenalin aku Vira dari HR Nas. Dan aku Aurora dari HR NAS yang akan menjadi Master of Ceremony pada acara hari ini. Adapun susunan acara kita pada hari ini yaitu pertama pembukaan oleh MC, lalu presensi peserta, selanjutnya penyampaian kata sambutan oleh Sekretaris Jenderal ISMKI, lalu penyampaian kata sambutan oleh VP HR ISMKI, dan dilanjutkan dengan bootcamp 1 dan ISOMA. Lalu dilanjutkan dengan ice breaking, selanjutnya ada presensi peserta, lalu dilanjutkan oleh bootcamp 2, selanjutnya ada penyampaian informasi, selanjutnya ada dokumentasi, dan yang terakhir ada penutup. Nah, kayaknya teman-teman HR udah nggak sabar nggak sih, Kak Rora? Benar banget, Vira. Tapi alangkah baiknya supaya acara berjalan lancar, kita berdoa dulu nggak sih? Betul, untuk teman-teman HR, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya akan ada sambutan dari Sekretaris Jenderal ISMKI kepada Saudara Mahmudi Syarif Ridho. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat sore, teman-teman sekalian, VPHR, Rivial, kemudian para GA, VPHR, terus teman-teman dari HR wilayah, dari wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4, yang nggak bisa disebutkan satu-satu. Juga kepada pembicara yang terima kasih banyak telah berkenan untuk membantu membimbing adik-adik teman-teman masuk kedokteran, dokter dari Dokter Fakih Latif selaku wadir di RS Mata Undan Surabaya, kemudian juga mantan Sekjen ISMKI, mantan Sekretaris Jenderal ISMKI yang masih rela untuk ngebantuin adik-adiknya, ngebantuin kita sekalian untuk bisa ngebentuk lebih banyak lagi mungkin culture dan juga budaya organisasi yang cukup baik di SMKI. Kemudian tak lupa mungkin yang paling inisiasi besarnya ya dari teman-teman HR nasional, dari Rivial, kemudian dari para GA-GA-nya dan teman-teman yang mungkin jadi PJ dari HR Camp yang saat ini diberikan ya untuk teman-teman HR NAS dan wilayah. Tepuk tangan dulu mungkin untuk seluruh teman-teman HR yang telah bekerja keras untuk terselenggaranya hari ini. Oke, mungkin sebelum masuk ya ke pembahasan atau ke isi, kita ngelihat emang YSMKI katanya kalau dibahas-bahas gitu ya, kalau kita banding-bandingin sama organisasi lain, katanya YSMKI itu eksklusif gitu kan. Atau kok kemarin gue ngobrol sama Jonas, mana ada Jonas nggak nih? Oh ada ya. Kita ngobrol di Palangka gitu kan. Wah SMKI nggak asik bang gitu kan. Terus serius gitu. Nah itu kan mungkin sebelum ada HR gitu ya. Terus misalnya yang ketiga, oh bang SMKI ini kok rasa-rasanya nggak ngasih benefit apa-apa gitu kan ke PHN, PHW dan sebagainya. Maka daripada itu memang berdirilah HR gitu kan yang tahun ini baru sebagai HR ketiga gitu kan. HR pertamanya Bang Raffi, Kadara tahun lalu kalau di nasional gitu ya. Mungkin kalau di Wildu udah lebih lama. HR ketiganya VP HR-nya Rivial. Nah, mungkin dari situ kita bisa banyak nih si Rivial dan teman-temannya gitu kan bersama teman-teman wilayah juga berinovasi gitu kan terkait dengan apa yang bisa dilakukan oleh HR. Gak hanya mungkin kalau kata HR-HR sebelumnya gak hanya mungkin dengerin curhat gitu kan. Tapi juga bisa bereksperimen, bisa ngasih support, bisa ngasih benefit, bisa ngasih berbagai macam hal-hal yang dibutuhin sama tim atau sama orang-orang pengurus di SMKI
Tapi juga yang paling penting, nah makanya kita hadir di sini nih, mungkin gue lihat satu-satu nih, total ada 33 orang ya. Yang paling penting adalah ya HR-nya harus dapat benefit juga gitu kan. HR-nya harus berdaya juga, HR-nya harus ngerasa dapat manfaat juga gitu. Makanya gue seneng banget HR Camp ini dia nggak cuman kayak seminar sekali selesai gitu kan, yang kayaknya orang-orang tuh sering banget bikin-bikin gitu kan. HR Camp ini dibikin berseri-seri gitu kan, banyak materinya, banyak mungkin gambaran-gambaran yang jauh lebih luas, yang apa sih yang bisa dilakukan oleh HR. Nah mungkin terakhir, setelah misalnya HR Camp ini selesai, ya diharapkan teman-teman udah bukan lagi HR yang newbie gitu kan, udah jadi pro. Dan gue kemarin sempat ngasih ke Rivial materi-materi HR di dunia consulting gitu kan, ya mungkin nanti itu bisa jadi salah satu ibaratnya bahan teman-teman kalau misalnya nanti berkarir di dunia kedokteran, tidak hanya menjadi dokter biasa gitu kan, tapi dokter yang memahami kondisi situasi SDM di sekitar, ya bahkan bisa ibaratnya mengatur dokter-dokter yang lain gitu. Nah mungkin itu aja dari saya. Terakhir lagi, terima kasih banyak teman-teman VPHR yang sudah berkontribusi atas pembuatannya HR Camp ini. Mungkin katanya next mau apa namanya dibuka gitu ya buat umum ya, supaya bisa lebih banyak lagi yang terdampak dari HR, bahkan kalau bisa BEM-BEM tuh bikin HR-nya masing-masing gitu kan, karena kita lihat banyak BEM yang belum punya gitu. Oke, jadi mungkin sekian aja. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Pijarkan mimpi, wujudkan transformasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Salam kebajikan untuk kita semua. Baik, terima kasih banyak kepada Saudara Mamudi Syarif Ridho atas sambutannya. Selanjutnya akan ada sambutan dari VPHR kepada Saudara Rivial Syauki Muhammad. Dipersilakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Sebelumnya mungkin yang saya hormati Sekjen kita Mahmudi Syarif Ridho, kemudian juga yang saya hormati narasumber kita Dr. Fakih, kemudian juga yang saya kasihi dan saya sayangi seluruh teman-teman PPHR baik dari nasional, kemudian juga teman-teman VRCHR dari wilayah 1, 2, 3, dan 4. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk teman-teman semuanya untuk menyempatkan hadir pada acara HR Camp pada tahun ini, karena HR Camp ini merupakan salah satu tempat di mana kita bisa bertemu seluruh HR dari wilayah hingga nasional, kemudian juga kita bisa menimba ilmu bareng-bareng untuk mendapatkan sebuah insight baru, utamanya dalam bidang HR atau human research, yang mana ini harapannya bisa menjadi bekal untuk teman-teman semuanya untuk menjadi seorang HR yang handal atau HR yang expert di bidangnya. Namun harapannya juga tidak hanya di dalam bidang HR, namun harapannya teman-teman juga bisa mengaplikasikan ke dalam kehidupan teman-teman sehari-hari, baik itu di dalam SMKI ataupun di luar SMKI, dan harapannya juga dapat memberikan kebermanfaatan bagi seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Jadi mungkin itu saja sambutan dari saya. Semoga dengan adanya HR Camp ini, teman-teman bisa mengupgrade ilmunya terkait dengan human research, dan harapannya juga teman-teman bisa saling connected antara satu dengan lainnya, antara HR wilayah dan nasional, dan bisa meningkatkan bonding kita juga antara wilayah dan nasional. Mungkin itu saja. Semangat untuk teman-teman semuanya untuk menjalani HR Camp ini selama mungkin kurang lebih akan dilaksanakan 3 hari, dan harapannya juga teman-teman bisa mendapatkan sebuah insight yang baru untuk teman-teman semuanya. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PBHR Resilient. Terima kasih kepada Saudara Rivial Syauki Muhammad atas sambutannya. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi bootcamp. Saya ucapkan selamat sore juga kepada narasumber kita yang luar biasa, yaitu Dr. Fakih Latif.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, dokter. dokter. Selamat sore, dokter. Sebelumnya bagaimana kabarnya? Selamat sore. Ya, baik. Gimana adik-adik? Alhamdulillah baik ya, dokter. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aurora. Dan saya Zafira yang akan memandu penyampaian materi dalam acara HR Camp YSMKI X GTRES dengan topik yang pertama yaitu Introduction to Human Resource Management in Student Organization. Sebelum penyampaian materi dimulai, saya izin untuk menginformasikan bahwa penyampaian materi kali ini akan dibagi dalam beberapa sesi, yaitu penyampaian materi dan tanya jawab selama 75 menit. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi dari Dr. Fakih. Kepada Dr. Fakih, waktu dan tempat kami persilakan. Ini bisa share screen ya? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semuanya. Apa kabar? Sehat semuanya? Sudah tidak ada kesibukan kuliah? Oke, ini yang paling jauh dari mana ini? Indonesia Timur ada nggak? Oke, baik. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan nikmat yang luar biasa sehingga kita ISMKI dapat menyelenggarakan kegiatan HR Camp pada sore hari ini yang insya Allah akan berjalan selama 3 hari. Hari ini, besok, dan minggu depan. Ya, baik. Izin perkenalkan, nama saya Fakih. Eh, Langsung perkenalan saja ya. Iya, boleh dokter. Oke, saya kalau diundang sama ISMKI ini selalu saya perkenalkan slide ini kan gitu. Karena supaya adik-adik juga tahu kita bagian dari organisasi yang sama. Cuma saya lahir duluan. Ya, jadi saya juga mantan aktivis seperti adik-adik, mulai dari tingkat BEM hingga ISMKI. Jadi saya di Fakultas Kedokteran masuk angkatan 2007, lalu aktif di FK, di BEM, lalu ke ISMKI itu mulai 2008-2009 tuh. Saat saya jadi ketua BEM, saya juga jadi ketua KPU ISMKI. Tahun berikutnya saya jadi Sekwil, lalu terpilih jadi Sekjenter. Sekarang masih ada Sekjenter nggak sih, Ridho? Sudah nggak ada ya? Langsung terpilih ya? Sudah nggak ada Sekjenter segala. Oke, saya alumni dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ada yang dari UMS nggak ini? Saya dari UMS 2007. Cuma saya selalu menyebut diri saya adalah long life learner. Jadi saya nggak cuma berhenti belajar di kedokteran saja. Selesai saya menyelesaikan profesi dokter, saya lanjut hukum, ilmu hukum. Kemudian saat ini saya ngambil manajemen juga. Itu. Oke, nah ternyata jadi aktivis itu nggak cuma pada saat mahasiswa ya. Jadi adik-adik ini juga kemungkinan besar saya yakin kalau kita bercanda di sama alumni-alumni SMKI nantinya pasti akan ada yang jadi ketua ID, ada yang jadi ketua ID cabang, ada yang jadi pengurus wilayah, pengurus pusat gitu ya. Jadi insya Allah jadi aktivis itu nggak ada ruginya. Saya masuk di kepengurusan PBID itu zamannya Prof. Marsis. Jadi ini beliau adalah Prof. Ilham Utama Marsis, SPOG, Ketua ID tahun 2016, 2018, 2015 ya, 2015, 16, 18 lah segitu. Tuh, saya masuk di Pokja, Diseminasi Isu Kesehatan PBID, lalu kemudian karena pergantian kan, biasalah pergantian kepengurusan, di pengurus berikutnya saya hanya aktif di
wilayah dan juga saya termasuk yang menginisiasi merintis bersama Dr. Koko dan Dr. Mahyan Jibril JDN Indonesia, Junior Doctors Network Indonesia, tuh hingga saat ini. Oke, kalau untuk pengalaman pekerjaan saya mulai dari praktisi hingga full manajemen. Dari saya mungkin sama seperti cita-cita adik-adik semuanya, begitu lulus pasti paling jadi dokter. Dokternya paling jadi dokter klinik, kalau nggak dari jadi dokter IGD, eh, jadi dokter umum ya, itu. Tapi kemudian kalau adik-adik mungkin ada yang tertarik jadi spesialis, Pak nantinya mungkin akan lebih fokus menekuni bidang spesialisasinya, belajar, nanti bisa mengambil PPDS. Kalau saya setelah lulus saya memang langsung fokus ke manajemen, ke manajerial. Jadi begitu lulus saya hanya praktek di klinik dan di rumah sakit, tapi setelah itu full saya di manajemen hingga saat ini sampai punya perusahaan sendiri. Nah, karena hobi saya itu ngajar dan karena saya sering mendapatkan konsultasi dari banyak pihak, jadi saya membuat lembaga namanya PT Akselerasi Perubahan Insani dan lembaga training center namanya Gemilang ya. Gemilang Training Center ini yang saya dedikasikan untuk memberikan pelatihan, konsultasi di bidang leadership, manajemen ya. Tuh. Baik, ini adalah sekilas profil dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Ini kita santai aja ya, adik-adik ya. Nggak usah tegang-tegang ya. Oke, slide kedua yang ingin saya sampaikan. Nah ini. Eh, Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengisi. Ada beberapa, ada 24 ya kalau nggak salah ya, peserta hari ini ya. Tuh. Jadi alhamdulillah adik-adik sudah mengisi kuesioner ya. Jadi saya akan lihat saja deh. Kita akan mulai dari sini. Karena kalau kita ingin bikin pelatihan, saya selalu melakukan di semua pelatihan yang saya buat, selalu ada need assessment. Jadi kebutuhannya apa. Tidak sekedar saya memberikan training gitu ya, tapi tanpa tahu matchmaking cocok nggak sama apa yang dibutuhkan oleh teman-teman. Ya. Tuh. Yang pertama, apakah adik-adik terlibat dalam manajemen SDM? Ya, ternyata 100% di sini pengurus ya, ngurusi SDM ya. Nah, keterlibatannya apa saja, ini macam-macam ya, mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Lalu seberapa paham? Oh, ternyata mayoritas semuanya nih ya paham nih ya, nggak ada yang nggak tahu tentang manajemen SDM. Berarti materi yang saya sampaikan saya tidak khawatir terlalu berat, semoga karena adik-adik sudah paling enggak sudah dengar ya atau sudah paham tapi secara umum ya. Ini bahkan ada yang 25% nih, seperempatnya sudah paham, sudah bisa mempraktekkan. Oke, nah terus ada 40% yang sudah pernah mengikuti pelatihan tentang manajemen SDM. Wah, ini lebih enak lagi nih ya. Jadi nanti silakan adik-adik yang sudah pernah mengikuti pelatihan tentang manajemen SDM ini bisa share dengan teman-temannya ya yang ada di sini. Lalu, lah ini yang saya pengen tahu nih, apa yang paling menarik nih ya menurut mayoritas peserta di sini. Ternyata yang paling banyak ini adalah tentang performance management dan evaluation ya. eh Silakan mungkin saya pengen tahu nih kalau sekarang nih. Silakan raise hand atau open mic silakan nih. Yang tadi ngisi kuesioner dan memilih tentang performance management ini kenapa? Coba mungkin saya pengen tahu dulu nih alasannya apa. Silakan. Ada? Saya dokter. Silakan.
Oke dok, mungkin saya izin perkenalkan diri, saya Rivial, dokter dari PHR. Saya juga sama-sama belajar juga di sini sama teman-teman semuanya dan masih sama-sama belajar juga sama teman-teman yang lain. Walaupun saya udah di nasional, tapi saya juga masih ingin banyak belajar terkait dengan HR, Human Resource ini dok. Salah satunya adalah terkait dengan performance management dan evaluation karena setelah saya menjadi HR di wilayah, kemudian juga menjadi HR nasional, ini selalu menjadi hambatan dan tantangan terkait dengan bagaimana kita menilai performance dari setiap anggota yang kita punya gitu dok, baik dari di HR-nya ataupun di bidang lainnya. Makanya saya tuh masih bingung untuk mencari-cari bagaimana sih borang penilaian yang objektif gitu, tanpa melihat subjektivitas tuh yang baik itu seperti apa gitu. Karena pernah saya buat salah satu penilaian itu udah dibuat seperti ini, ternyata masih ada celahnya gitu dok. Dibuat seperti ini masih ada kayak, kalau kayak gini penilaiannya terlalu subjektif subjektif gak sih gini-gini gitu. Jadi kayak saya masih bingung gitu gimana sih cara penilaian performance yang baik dan pengevaluasian yang baik terhadap staff tuh seperti apa gitu dok, seperti itu. Oke, siapa nih? Syauki panggilannya. Iya dok, Syauki ya. Di SMK jadi apa? saya selaku PPHR-nya dok. Ketua BPHR-nya ya. PPHR nasionalnya ya. Ya, ya, ya. Saya tuh nggak tahu ya. Nanti mungkin Rito bisa menjelaskan ya, atau teman-teman bolehlah nanti menjelaskan ya struktur organisasi SMK yang sekarang kayak gimana. Beda soalnya sama zaman saya dulu ya. Oke, ya baik. Jadi kalau kemarin awal itu diskusi sama Rito ya, Rito nyampaikan, Dok, kita mau ada pelatihan tentang HR. Oke, mau yang materi apa gitu kan? Karena kalau kita bilang, kalau kita ingin belajar HR, HR itu kalau untuk kuliah S2 saja itu 1 semester kan gitu ya. Nah, itu kalau materinya karena sangat luas gitu ya. Nah, iya dok, kita pengen yang bentuknya nggak cuma 1 kali pelatihan saja, mungkin ada beberapa kali kan gitu, supaya lebih inklusif dan lebih dalam pembahasannya. Bagus, saya bilang. Karena memang materinya nggak bisa diberikan sedikit gitu ya. Dan saya berikan kemarin penawaran, ada mungkin yang harus diketahui oleh adik-adik ini ya, ada 6 inti dari materi HR ya, yang 1 sampai 6 ini gitu ya. Ini sebenarnya kalau adik-adik teruskan ya, tambah 3 materi lagi, adik-adik bisa tuh dapat apa, bisa ikut ujian sertifikasi tuh HR Management tuh. Bisa jadi HR Management Practitioner nanti ya. Tinggal nambah yang mungkin memang belum ada sih kalau di mahasiswa ya, kayak compensation and benefit kayak gitu itu ya. Gitu. Tapi nggak apa-apa, kita akan, dan juga materinya kan saya sesuaikan juga dengan kebutuhan dari organisasi mahasiswa ya. Oke, good. Jadi, oh ya, ini harapan-harapannya ya. Jadi, saya sudah tahu, saya sudah baca semuanya. Ya, oke, Bismillah. Semoga 3 hari ini adik-adik bisa nangkep ilmu ya nanti ya. Dan seperti yang saya bilang, tolong nggak usah serius-serius ya. Kita serius tapi santai saja ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Boleh raise hand ya, boleh open mic. Kalau nggak, silakan di chat. Nanti DMC mungkin bisa dibantu untuk dirangkumkan kalau yang ada di chat, karena biar saya nggak harus buka chat setiap waktu ya. Nanti silakan dirangkumkan, nanti akan kalau ada waktu saya akan coba jawab semuanya. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi pertama. Oke, eh, kita ingin memberikan sedikit materi pengenalan tentang HR Management di student organization ya, di organisasi mahasiswa. Oke, ini agendanya sudah ada di Tor ya. Nggak usah saya bacakan. Oke, silakan, boleh di chat, boleh ada yang mau present, boleh saya kasih kesempatan 1 orang. Kalau yang lain silakan nanti di chat, boleh dijawab nih ya. Kalau organisasi mahasiswa itu ibarat tubuh manusia, HR itu ibarat organ apa? Siapa yang mau jawab nih? Silakan present, silakan open mic.
Udah pada lulus anatomi semua kan ya? Nggak usah dijelasin. Organ yang mana dok? Udah pada paham semuanya. Oke, siapa mau nyoba jawab? Silakan. Nggak ada salah benar di sini ya. Adanya benar dan belajar lagi. Jantung. Apalagi? Ada yang menyebut organ lain? Hepar, otak. Oke, apalagi? Ada lagi nggak? Yang jawab hepar coba. Coba di open mic. Kenapa jawab hepar? Silakan. Siapa ini? Operator. Operatornya ikut panitia ikut. Gak apa-apa ya. Panitia ikut belajar. Silakan. Siapa ini? Nadia. Ayo. Kenapa hepar? Mohon izin dokter, tidak bisa on cam. Kenapa ya? Karena Hepar kan tugasnya kayak menyaring seluruh apa yang kita makan dan lain-lain ya dokter. Jadi mungkin seperti itu juga kerjanya HR di seperti Hepar seperti itu sih dokter. Mohon maaf dokter. Oke. Ya, baik, baik. Good. Oke. Oke. Sepakat ya. Mungkin banyak interpretasi, tapi kalau saya sendiri pun juga menganalogikan, kalau dari jawaban ini, setiap orang mungkin boleh jawaban. Makanya ini nggak ada jawaban yang benar salah ya, kan gitu ya. Kalau saya pun juga menganggap bahwa HR itu, kalau di tubuh manusia itu bagaikan hati ya, bagaikan hati, karena dia salah satu organ yang penting ya, salah satu organ yang penting ya di dalam tubuh manusia yang dia fungsinya screening ya kan, regulating juga ya, dan dia berhubungan dengan seluruh organ lain ya. Darah kan yang kita maksudkan darah. Darah kan mengalir ke seluruh tubuh kita ya. Nah, darah itu pasti akan di screening, akan dicuci, akan di apa istilahnya, akan dimurnikan itu kan di hati ya, di situ. Oke, tapi ini aja sih, hanya sekedar untuk membuat analogi saja. Nah, kenapa bukan otak? Otak itu tentunya leader ya. Kalau otak itu, kalau saya menganggap bahwa yang leader sebagai pemimpin, pimpinannya, ketuanya itu pasti jadi otak. Nah, jantungnya siapa? Jantung ini kan yang meregulasi, yang memutar darah. Itu kan, yang memutar darah. Berarti jantung ini adalah pengurus harian. Kalau istilahnya apa? Sekarang masih ada pengurus harian ya? PHN ya istilahnya ya. Pengurus harian tuh di bawahnya ketua kan masih ada sekretaris, ada bendahara gitu kan ya. Itu apalagi fungsi paling ininya jantungnya rodanya itu kan di sekretaris biasanya. Ya kan? Dia yang meregulasi, dia yang mengkoordinasikan semua operasional di dalam apa namanya organisasi. Saya udah lama nggak pakai analogi organisasi. Kalau analogi perusahaan gampang. Otak itu CEO, jantungnya itu COO, Chief Operational Officer. Itu ya. Itu ya, paru-parunya ya CFO-nya itu ya. Ya, dia yang mengalirkan duitnya soalnya kalau di perusahaan. Oke, good. Nah, lanjut ya. Nah, Human Resource Management itu apa berarti kira-kira? Ada yang mau nyumbang jawab? Boleh di chat, ditulis apa? Manajemen Human Resource Management itu apa? Manajemen apa? Kira-kira definisinya. Kita mulai dari yang paling basic nih ya. Silakan, ada yang mau ngechat? Pengelolaan sumber daya pengurus. Oke, apalagi? Ya. Oke, kita penggal per kata ya. Ada human, ada resource, ada manajemen. Manajemen jelas manage ya, mengatur, pengelolaan, pengaturan.
Resource itu apa resource? Resource itu apa? Bahasa Indonesianya. Resource itu biasanya di bahasa Indonesia apa? SDM gitu ya, karena human resource kan bahasa Indonesia SDM, sumber daya. Sumber daya ini biasanya kalau di perusahaan namanya aset, ya kan? Itu human ya manusia. Nah, jadi paling gampang kita mendefinisikan human resource management ya sebagai seni atau ilmu ya, seni dan ilmu mengelola orang dalam organisasi. Ya, ada dua kata, walaupun kata-kata dasarnya manajemen, tapi saya definisikan dua, ada seni dan ada ilmu. Ya kan? Ilmu itu berarti dia bersifatnya teoritis, ya. Berarti ada yang bisa dipelajari, ya, dari teori-teori, dari buku, ya, dari apa yang teman-teman nanti pelajari dalam pelatihan HR Camp ini, gitu ya. Tapi ada juga seninya. Ya, seni itu berarti adalah pengalaman praktisnya, seperti apa menjalankannya. Nah, jadi manajemen itu gabungan dari dua hal ini, seni dan ilmu. Nah, yang dikelola adalah orang, gitu ya. Saat ini human resource management ini sudah berkembang. Ada yang menyebut sekarang namanya human capital management, gitu ya. Tapi saya nggak terlalu pusingkan istilahnya. Ada yang nyebutnya HRM, ada yang nyebutnya HCM, gitu ya. Karena cuma mengalihkan saja. Kalau sebelumnya dibilang resource itu aset, gitu ya. Kalau capital itu modal, cuma itunya aja sih yang beda. Cuma memang untuk menarasikannya jadi lebih enak. Karena ini modal, berarti kita harus invest, kita harus investasi, gitu kan ya. Jadi kalau misalkan ada organisasi, Ridho nih bilang ya, oke, kegiatan kita banyakin kegiatan pelatihan buat mahasiswa kedokteran. Loh, kenapa? Ya karena Ridho sedang invest gitu ya. Invest untuk apa? Untuk meningkatkan skill mahasiswa misalkan kayak gitu. Ya, tuh. Kalau sumber daya itu kesannya kan kayak yang diberdayakan, ada yang dipekerjakan gitu kan ya. Beda beda arahnya soalnya. Sumber daya itu yang dinilai adalah seberapa besar kita bisa memberdayakan, ya memberdayakan atau kita bisa mengambil take granted, take profit dari manusia itu, dari staf kita itu. Makanya itu yang membedakan antara HRM dengan HCM. Oke, ini sekedar citasi saja. People are an organization most valuable asset. Karena orang masih bilang ini aset, ya tadi. Kalau aset berarti orang ini memang dimanfaatin nih sama organisasi untuk apa? Untuk menjalankan roda organisasi supaya sampai di tujuannya. Itu nggak salah. Pemahaman orang dari dulu kan seperti itu. Dan itu pun sampai sekarang nggak salah. Organisasi mau bergerak ya harus ada manusianya. ISMKI mau bergerak harus ada pengurusnya, harus ada anggotanya, ya nggak? Ya kan? BEM mau bergerak pun juga harus seperti itu. Perusahaan pun juga seperti itu. Oke, nah kita langsung aja masuk ke fungsi utama. Fungsi utama Human Resource Management, ya, itu salah satunya yang pertama adalah rekrutmen dan seleksi. Tentu ya, ini kita dari awal tugas adik-adik yang H- di HR ini ya, HRM ini ya, apa sih namanya sekarang? VP HR gitu aja ya. Betul, Dok. Ya, VP HR. Pasti disuruh yang nanti ini ya untuk rekrutmen ya, nah, buka ini ya, mesti dikasih tugas itu. Terus yang kedua pasti untuk membuat orientasi ataupun pelatihan, ya. Terus untuk melakukan pengembangan dan motivasi. Saya nggak tahu ya, ganti nama jadi HR itu sejak zamannya siapa? Karena zaman saya dulu namanya itu PSDM, pengembangan SDM. Iya nggak sih? Dulu itu ada PSDM kalau nggak salah berubah jadi LD dulu ya, kalau nggak salah ya. Apa sih Leadership Development gitu ya. Oh baru 3 tahun, ya. LD masih ada. Ya, oke. Nanti saya butuh penjelasan nih dari siapa, terserah yang mau jelasin. Apa bedanya HR sama LD nanti? Kalau zaman saya dulu namanya PSDM, pengembangan SDM. Ya, oke. Nah, karena titik tekannya adalah di pengembangan SDM, maka intinya salah satu fungsi HRM ya adalah untuk pengembangan ya, sumber daya manusia yang ada di organisasi itu. Oke, lalu ini yang tadi ya performance, penilaian kinerja dan feedback. Dan yang terakhir, ini yang jarang orang
bahas gitu ya, itu adalah succession planning. Saya nggak tahu ya. Zaman saya dulu di aktivis zaman saya tahun-tahun 2010-an, 2000-an, 2010-an itu adik-adik mungkin baru lahir gitu ya atau masih balita gitu ya. Itu succession planning di organisasi BEM itu rata-rata kebanyakan itu dari PSDM. Saya nggak tahu apakah tren itu masih berkembang sampai sekarang atau enggak. Maksudnya gini, orang itu sudah digadang-gadang nih. Oh, nanti yang jadi ketua BEM berikutnya ini biasanya dari PSDM nih kayak gitu itu. Bukan dari bidang yang lain, bukan yang dari bidang kan biasanya kan ini ya berjenjang kan ya. Ada jenjang karirnya tuh sebelumnya dari pengurus bidang apa terus jadi apa-apa kayak gitu itu ya. Di kalau kalau di SMKI kan lebih advance lagi nih. Biasanya yang jadi di SMKI adalah presiden-presiden BEM gitu kan ya atau pengurus BEM inti yang sebelumnya gitu ya. Itu. Ini adik-adik juga kayaknya kebanyakan juga mantan pengurus BEM juga kan ya itu. Saya yakin kayaknya sekarang masih banyak uh, BEM yang masih punya divisi atau departemen PSDM ya. Itu sampai sekarang. Makanya karena biasanya PSDM ini menjadi salah satu core itu tadi ya. Makanya ya, dia yang menyeleksi, dia yang tahu kandidat mana sih yang bisa diorbitin gitu ya untuk megang BEM kepengurusan BEM berikutnya kayak gitu. Ya. Oke, ini jadi terakhir adalah succession planning. Nah, kalau untuk HR di Ormawa, ya, yang pertama HR ini menjadi strategic partner. Jadi partner strategis dari siapa? Dari ketua BEM atau dari kalau di SMP dari sekjen. Itu. Saya nggak tahu. Ridho ini ketika apa namanya terpilih jadi sekjen, ya siapa pengurus pertama yang diajak gitu ya. Ayo dong, jadi pengurusku kayak gitu ya. Siapa Ridho? Open mic aja. Halo, mana Ridho? Lagi sholat kayaknya. Oke, ya. Saya nggak tahu. Kalau saya dulu ya, saya ketika terpilih jadi sekjenter, itu kan sekjenter kan berarti 1 tahun untuk membuat kepengurusan kan ya. Orang yang pertama saya hubungin adalah PSDM. Ya, kenapa? Karena PSDM ini yang jadi think tank. Oh enggak sih, yang pertama adalah wasekjen dulu ya. Wasekjennya ketemu, habis itu saya nyari yang kedua, belum ke bendahara, belum yang lain-lain. Saya nyarinya adalah ke PSDM dulu. Ya, ketua PSDM-nya, kepala divisi PSDM-nya sudah ketemu, baru nyari yang lain-lain. Itu. Oke, yang kedua, sebagai talent manager. Nah, karena di organisasi saya nggak mungkin nyari sendiri, saya menyerahkan tuh ya, langsung saya minta eh, kepala PSDM ini untuk bantuin untuk menjadi semacam talent manager. Talent manager ini tidak sekedar pencari pengurus, tapi benar-benar scouting. Scouting untuk mencari siapa sih yang cocok kayak gitu ya. Itu. Kepala PSDM saya dulu kebetulan presiden BEM-nya UGM. Ya. Nah, kemudian culture builder. Nah, saya nggak tahu juga nih, ini kayaknya tren juga. Biasanya dalam satu kepengurusan organisasi, orang PSDM itu adalah orang-orang yang paling lurus. Ya, orang-orang yang serius, lurus, yang dia fokus loyal dengan organisasinya. Kalau yang lain-lain mungkin yang sempat hura-hura dan sebagainya. Kalau PSDM biasanya yang lebih fokus itu. Karena apa? Mereka lah yang membangun culture-nya. Ya, culture dari organisasi itu biasanya eh, apa namanya urat nadinya itu ya di situ tuh ya di eh, PSDM itu tadi ya. Saya dulu ketika di wilayah, saya jadi Sekwil, eh, saya mungkin katanya ya pertama kali pernah kita bikin LKMM yang seluruh pengurus PSDM-nya datang, gitu ya. Itu. Ini saya cerita zaman saya ya, zaman saya dulu itu tidak semudah yang sekarang. Kalau sekarang sudah ada organisasi, internet lancar gitu ya. Kalau zaman saya dulu masih kalau meeting harus pakai Yahoo Messenger, kalau nggak Skype gitu ya. Terus masih zamannya belum BBM itu baru awal banget tuh ya, baru awal. Jadi kalau ada apa-apa masih susah.
termasuk untuk harus datang ke satu tempat gitu ya untuk ikut kegiatan. Rata-rata kan apa namanya pengurus kan keluar uang sendiri kan ya. Nah itu juga itu masih susah gitu. Sehingga ketika ada satu acara yang pengurusnya itu bisa hadir semuanya, wah itu diacuki jempol gitu ya. Artinya apa? Komitmen loyalitas dari pengurus itu sangat bagus. Dan kata-kata yang bagus dari pengurus PHW saya dulu, PSDM dulu, yang sekarang di mana ya Lampung atau Bengkulu, namanya Arum, ya itu adalah iya kita ingin membuat culture katanya kayak gitu. Jadi kata-kata culture itu udah dari dulu tuh ya, gitu. Nah yang terakhir adalah konflik mediator. Biasanya orang PSDM ini karena dia yang paling bijak, paling ini gitu ya, eh, tergantung isunya apa. Kalau isu internal biasanya diselesaikan oleh PSDM. Kalau kastrat dia kan malah menggoreng isu kan ya, bukan ngeredam tapi malah bikin panas gitu. Itu adalah tugasnya kastrat. Kalau ada konflik, nah ini adalah tugasnya PSDM. Jadi redam. Oke, nah ini secara umum saja nanti boleh dibaca sendiri. Jadi memang ada perbedaan antara HR korporasi dan organisasi mahasiswa ya, dari yang apa yang didapatkan oleh eh, anggota. Kalau kita organisasi mahasiswa bilangnya anggota, kalau di korporasi di perusahaan kan karyawan. Itu aja udah beda istilahnya. Yang satu nirlaba, yang satunya profit oriented. Yang satunya imbal hasilnya adalah gaji. Kalau di organisasi mahasiswa kan nggak ada gaji kan, gitu. Ada imbal hasil yang lain, gitu ya. Nah, ini perbedaannya ya. Kalau intinya tadi sama, ya ini perbedaannya tadi ya. Nanti dibaca aja karena ini hanya teori. Saya nanti mungkin lebih banyak ke best practice saja ya. Dan silahkan, saya menampung adik-adik yang ingin diskusi, ingin sharing ya di sini. Oke. Tantangan HR di Ormawa. Yang pertama kuliah dan organisasi ya. Waktunya terbatas. Itu keluhan dari tahun ke tahun. Nggak tahu, itu masih jadi keluhan sekarang nggak? Dengan kemudahan teknologi dan sebagainya masih jadi keluhan nggak ini? Kalau dulu jadi keluhan tuh ya. Kemudian fokus akademik. Sekarang kita sudah benar-benar berada di era yang mahasiswa saja untuk kritik saja dibungkam. Nggak cuma mahasiswa ya. Nggak mahasiswa aja kritik juga dibungkam gitu ya. Nah sekarang apalagi nih, masih bisa kritis nggak mahasiswa sekarang nih? Itu ya. Terus katanya, ini nih katanya nih ya, over multitasking gitu ya. Nah ini nanti saya jelaskan. Organisasi mahasiswa itu tidak ada yang over. Multitasking itu juga sering salah kaprah orang memahami gitu ya. Karena ada istilah yang nanti teman-teman harus kenal adalah scheduling task ya. Tugas itu bisa dijadwal ya. Memang tugasnya banyak, tapi ada penjadwalan itu. Orang yang merasa berat dengan multitasking berarti secara schedulingnya banyak konfliknya atau kurang bisa memanage schedule dengan baik. Itu. Nah, orang mungkin adik-adik ini paling sering alasannya adalah misalkan, wah ini berbenturan dengan waktu kuliah, ya kan, wah ini berbenturan dengan ini tidak bisa gini gitu gitu ya. Saya dulu ingat banget pas Munas ISMKI di Jogja itu adalah hari saya UAS, UAS itu karena bulan Desember. Kalau sekarang kan Februari ya, itu. Untung di Jogja Munasnya, saya kuliahnya di Solo. Jadi saya habis rapat, jeder 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 jeder, eh, istirahat siang saya izin saya pulang dulu ya ke Solo mau mau UAS gitu ya saya langsung ngambil bis dari Jogja ngambil naik bis 1 jam eh, sampai Solo nyampe kampus ujian habis ujian balik lagi ke Jogja jeda-jeda lagi sampai malam gitu ya. Oke kemudian yang berikutnya ini pasti masih jadi masalah nih ya seringnya adalah masalah komitmen. Ya, gimana sih ya komitmennya ini anggotanya hilang timbul kayak gitu ya. Karena apa kan volunteer base ya. Sifatnya organisasi mahasiswa ini kan relawan ya kan, nggak digaji, nggak ada kontrak gitu kan ya. Nah, itu. Nah,
Yang berikutnya adalah motivasi, profesionalisme, dan subjektivitas. Ya, jadi motivasi mahasiswa itu kadang masih labil, ya. Biasalah darah muda gitu ya, darahnya para remaja gitu ya. Masih labil, kadang naik, kadang turun gitu ya. Kemudian secara profesionalisme ini juga masih belum bisa kita jagakan gitu ya. Karena kalau kita bilang profesionalisme ini ya harus sesuai dengan profesi. Profesinya apa? Misalnya profesi karyawan. Karyawan itu apa? Kalau kita bilang profesional, ya salah satunya misalkan dilihat dari jam kerja. Kerjanya jam 7 sampai jam 3, dia datang jam 7, pulang jam 3 itu namanya profesional. Gitu ya. Kalau di organisasi, susah kita bilang ya. Anggota kapan nih datang gitu kan. Kan nggak ada jam pastinya gitu. Tapi organisasi dinilai dengan bentuk yang lain. Kemudian berikutnya adalah subjektivitas. Nah, ini juga nih, karena adik-adik masih belajar untuk meraba rasakan, untuk menggali ilmu. Karena sebagai anak muda, itu kan masih eh, tahapan belajar, ya, tahapan belajar, tahapan untuk merasakan. Sehingga banyak hal yang masih dinilai secara subjektif gitu ya. Kadang mau ikut demo aja bingung kan. Nanti kalau demo gimana gitu kan. Nanti kalau item gimana gitu ya, kepanasan gitu ya. Masih subjektif lah. Atau misalkan hal lain misalkan yang ditanyakan sama VPHR ini tadi gitu ya. Mau bikin penilaian kinerja gitu ya. Mau bikin penilaian performance untuk pengurus. Apa ya kan gitu ya supaya nggak subjektif itu seperti apa. Takutnya nanti aduh aku nggak enakan nih ngasih nilai kan dia temen main futsal kayak gitu kan ya jadi banyak hal yang masih subjektif. Nah kemudian yang terakhir terkait dengan ISMKI maka ada koordinasi lintas kampus ya koordinasi lintas kampus ini berarti ada waktu ada tempat waktunya sama tempat berbeda sehingga ada effort yang harus dilakukan untuk melakukan komunikasi koordinasi. Oke, ada nggak kira-kira di antara 6 tantangan HR ini yang silakan nanti adik-adik boleh share anu ya, boleh open mic, boleh raise hand. Dok, ada yang belum ini nih belum masuk nih di 6 ini gitu ya. Apa? Silakan. Ini saya juga kalau ini adalah hasil saya buka catatan-catatan saya yang dulu gitu ya. Itu apa sih kira-kira tantangan PSDM itu zaman dulu? Zaman dulu itu cuma 4 ya. Cuma 4. Nah, sekarang lebih banyak lagi gitu ya. Kira-kira apa? Silakan. Kalau ada yang ingin share, boleh. Raise hand, silakan. Ada nggak tantangan HR selain 6 hal ini? Selain 6 poin ini? Nggak ada? Udah sepakat ya? Berarti kira-kira tantangan HR-nya ya emang sama dari dulu sampai sekarang ya. Ya. Eh, oh, silakan, Shoki. Raise hand. Silakan. Oh, enggak dok, saya ingin menyatakan aja bahwa tantangan saat ini sih memang sepakat ya dengan apa yang dokter sertakan pada PPT ini. Hmm. Mungkin tantangannya HR sih lebih ke kayak kita tuh masih bingung gitu, kayak ngebedain HR di company sama HR di organisasi itu gimana. Tapi tadi udah ada beberapa slide yang dokter jelaskan perbedaan, dua komparasi perbedaan HR di apa perusahaan dan HR di organisasi itu seperti apa gitu. Tapi pada kenyataannya kita masih bingung dalam menerapkannya sih dok. Untuk teorinya mungkin beberapa dari kami udah mendapatkan gitu perbedaannya. Cuman untuk penerapannya itu masih bingung karena kadang-kadang kayak HR nih ingin membuat seorang trainer gitu dari khusus untuk HR, tapi kayaknya masih tumpang tindih deh sama TFT atau misalnya kayak pembentukan trainer di bidang LD atau di bidang lainnya. Dan kayak tadi dokter juga sempat nanya kan terkait dengan
apa sih bedanya LD dan HR gitu gitu kayak itu juga saya tuh masih kayak masih questioning gitu sampai sekarang gitu. Jadi masih ada beberapa hal yang masih kami bingungkan lah terkait dengan HR ini gitu, Dok. Oke, sip. Ada yang raise hand, silakan. Di siapa nih? Jonas. Izin dokter, apakah suara saya dengar dokter? Ya, Menurut saya untuk tantangannya nih ada lagi dokter selain selain dari enam di atas tersebut. Contohnya kalau SR di Ormawa sekarang kan nggak mungkin di pengurusan hanya di sini saja. Tapi contohnya ada regenerasi dan kaderisasi. Misalnya kalau zaman sekarang itu kesulitan untuk mencari pengganti yang kompeten karena minat mahasiswa berorganisasi ini makin ke sini makin berkurang. Terus juga ada juga untuk karena efisiensi sekarang juga ada keterbatasan dana untuk pengembangan SDM. Jadi untuk program pelatihan atau pengembangan anggota itu susah berjalan tanpa adanya dukungan dana dokter. Terus yang ketiga itu menurut saya ada kesulitan transfer knowledge dokter. Jadi setiap periode gantian pengurus itu seringkali pengalaman sebelumnya itu tidak terdokumentasi dengan baik. Jadi istilahnya tiap tahun itu berbeda dokter. Jadi tidak berkelanjutan istilahnya. Sekian dari saya, terima kasih. ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain ingin raise hand? Silakan. Ada lagi? Nggak ada? Oke. Oh ya, ini berarti eh Ridho mana Ridho? Ridho harus punya PR besar nih menjelaskan. Ya, karena VP-nya aja bingung nih bedanya HR sama LD. Iya. Gimana, gimana? Ada nggak? Atau mungkin yang lain boleh membantu menjelaskan, nggak harus Ridho ya. Ah, mungkin ada yang paham bedanya apa LD sama HR apa gitu. Silakan. Atau menurut Syauki sendiri, antara HR sama LD apa bedanya? Belum open mic. Oh, oke baik dok. Untuk HR sendiri mungkin dia lebih ke fokus ke apa kita fokus di internalnya aja untuk meningkatkan kestabilitasan di dalam organisasi organisasi itu sendiri. Jadi sampai saat ini mungkin HR ini kalau di organisasi kami itu sendiri itu lebih fokus ke internalnya saja dok. Jadi tidak menggapai ke eksternal atau di luar organisasi karena memang sejatinya HR itu bekerja di dalam ranah internal gitu dok untuk memajukan dalam sebuah 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 mau itu perusahaan ataupun organisasi gitu dok. Jadi memang fungsinya di sana untuk karena semua itu berawal dari internal organisasi. Kemudian kalau misalnya internalnya udah bagus, pasti keluarnya juga atau outputnya ke staff-staffnya dan ke eksternal juga akan bagus gitu. Kemudian kalau LD sendiri memang dia tuh kalau yang saya lihat ya mewadahi dari sifat leadershipnya atau kepemimpinan mungkin nggak cuma di internal saja gitu, dan bahkan mereka mengekspansi ke eksternalnya sendiri seperti mereka membuat kayak LKMM ataupun TFT dan lain sebagainya gitu dok, sehingga bisa mengundang orang-orang luar gitu karena jadi tidak ada tumpang tindih, jadi kayak ya udah HR berfokus di internal saja sedangkan LD itu mereka mengekspansi ke eksternalnya gitu sehingga mereka mengundang-undang teman-teman mahasiswa di luar SMKI seperti teman-teman dari BEM ataupun di institusi-institusi untuk bergabung ke acara yang mereka buat seperti TFT ataupun LKMM seperti itu sih. Oke, sip. Oh, berarti HR Camp ini cuma buat pengurus ISMKI aja ya? Iya betul dok. Pengurus HR SMKI yang ada di wilayah dan nasional. Sebetulnya Oh, kami juga berniat tadinya mengundang teman-teman HR di institusi ya dok ya, di beberapa institusi. Namun setelah kami lihat ini juga baru pertama kalinya juga kami menggunakan teknik seperti ini karena HR Camp sebelumnya tidak menggunakan teknik seperti ini. Jadi rasanya kami pengen fokus dulu di internal kami dulu dan kita evaluasi bagaimana hasilnya. Mungkin jika misalnya bagus dan outputnya bagus, nanti mungkin tahun depan insya Allah kita akan mengekspansi untuk mengajak HR yang ada di institusi untuk bergabung dengan HR kami ini. Seperti oke. itu dok. Syauki dari universitas mana? Saya dari UGM. UGM ya. Dulu di BEM UGM.
atau sampai sekarang masih di BEM UGM? Saya sudah demis dok dari himpunannya sih, lebih tepatnya himpunan mahasiswa pendidikan dokter UGM. Dulu saya sebagai PSDM-nya dok, di ketua PSDM-nya di BEM UGM atau himpunan mahasiswa kedokteran UGM. Oke, oh kan namanya masih PSDM kan? Betul Jadi dok. masih banyak ya institusi itu yang masih pakai nama PSDM itu ya. Ya itu ingat saya juga sampai saya itu pengurusan saya itu masih pakai PSDM. Habis saya si Sinyo itu kan yang berubah jadi LD itu. Saya tanya ngapain berubah jadi LD kan itu. Keren, biar keren. Bahasa Inggris kan gitu ya. Padahal ISMKI sejarahnya itu pernah nama eh, apa ini ya, nama bagiannya itu nama kepengurusannya pernah jadi bahasa Inggris, terus di Indonesia kan, terus sekarang di Inggriskan lagi. Ya ya, oke, nggak apa-apa itu namanya dinamika organisasi. Oke, saya paling ngerti Jonas ini dari mana ya? BEM mana? Atau dari institusi mana? Saya dari Palangkaraya, dokter. Palangkaraya. Wah, wilayah tiga baru dulu. Pas zaman saya masih belum ada, baru mau bikin. Nggih. Ya, oke. Dulu pernah di BEM atau sampai sekarang masih di BEM? Saya masih di BEM, dokter. Jadi apa? Saya jadi staf eh Penpro. Penpro. Ya, Nggih. Penpro tapi di SMKI jadi HR. Nggih. Ya. Di nasional atau di wilayah? Saya di nasional, dokter. Di nasional. Oh ya ya ya. Ya. Oke oke oke. Nah ini Rido udah komen nih. Ayo jawab Rido. Apa bedanya LD sama HR nih? Tes tes, izin dok, ingin Ya. bantu jawab. Eh, apa bedanya LD dengan HR? Kalau LD ini kan kalau di SMKI sekarang ini dok, ada dua layer juga gitu kan. Ada di tingkat VP, ada di tingkat NC gitu. Ada di tingkat bidang, ada di tingkat Vice President. Hmm. Kalau di tingkat bidang itu memang LD ini kan di tingkat bidang. Fokusnya emang memberdayakan tadi PSDM, kaderisasi atau apa namanya bidang-bidang yang ngurusin maba biasanya gitu. Nah, kayak di UI itu dok itu udah dipisah gitu antara PSDM yang ngurus maba sama mungkin kayak ada bidang lagi yang ngurusin internal dari BEM-nya gitu. Makanya kalau LD tadi ngurusin yang maba-maba ini ataupun keberjangan organisasi dan LKMM dan sebagainya, ruang lingkupnya ke sana. Kalau HR itu memang dirancang untuk ibaratnya memberdayakan si pengurus-pengurus, PHW, PHN untuk bisa dapat apa namanya support system gitu kan, dok. Terutama mungkin dari segi benefit organisasinya, terus kenyamanan organisasi, kesehatan organisasi dan lain-lain gitu. Jadi setidaknya karena emang itu keluhan yang cukup banyak untuk organisasi nasional seperti dok apa namanya SMK ini terlalu fokus misalnya keluar atau ke apa namanya bikin program-program tapi justru member-membernya atau pengurusnya tidak diberdayakan. Nah, itu mungkin untuk perbedaan dasarnya. Oke. Ya, makasih Rito. Ya, jadi eh, nanti habis ini boleh yang lain yang belum dapat kesempatan boleh sambil ini ya, sambil chat juga boleh di chat boleh. Jadi gini, HRM kalau kita bilang ini sebagai satu ilmu ya, satu ilmu kan tadi ada ilmu dan seni ya. Maka fungsi utamanya ya ini dari mulai rekrutmen, mungkin dari mulai planningnya ya, dari mulai planning sampai ujung akhirnya evaluasi dari SDM itu sendiri. Nah, itu adalah satu rangkaian fungsi utama dari HR gitu ya. Tapi saya juga memahami bahwa mungkin mahasiswa ini masih belum komplit secara keilmuannya atau secara pengalamannya. Sehingga di organisasi mahasiswa dipecah-pecah itu tadi gitu ya. Bagian rekrutmen sendiri, bagian pengembangannya sendiri, mungkin bagian succession-nya juga sendiri yang mungkin ada juga nih penilaian kinerjanya juga dilakukan oleh bagian yang terpisah gitu misalkan. Ada. Saya juga menyadari itu gitu ya karena nanti akan saya tunjukkan struktur organisasi BEM BEM apa namanya? Struktur organisasinya ISMKI zaman saya. Ya, itu. Cuma memang
saat itu saya memang belum belajar HRM secara menyeluruh gitu ya, masih kepisah-pisah. Dan karena kepisah-pisah itu dan lihat dari eh, apa namanya kapasitas dari teman-teman ISMKI secara PHN-nya seperti ini, ya memang belum bisa kita akomodir untuk jadi satu. Makanya saya pisah-pisah dalam bidang-bidang yang berbeda dan itu nggak masalah sih ya. Kayak tadi di sini ada HR, ada LD pun nggak masalah. Yang penting semuanya itu menjalankan dari fungsi utama dari HRM ini gitu ya. Nah, nanti kita akan lebih seru lagi kalau kita bahas tentang struktur organisasi ya nanti kan. Habis ini kita bikin struktur organisasi, kita akan bedah ya. Bener nggak kita bikin struktur organisasi atau jangan-jangan strukturnya cuma seperti gitu-gitu aja, ya nggak? Gitu ya. Oke, nah jadi gini, fungsi HRM jelas ini mungkin bisa dipahami oleh teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin menjadi seorang ahli HR, HRM ya, ingin menjadi ahli dalam manajemen SDM, MSDM ya bahasa Indonesianya MSDM, teman-teman berarti harus menguasai semua keilmuan ini dari awal sampai akhir. Dari mulai membuat planning, melakukan rekrutmen, orientasi, dan seterusnya, itu adalah tugas. Kalau di perusahaan, ini biasanya di bidang memang namanya HR ya. Biasanya ditambah D, HRD gitu ya, development, untuk menekankan di sisi development. Itu aja, kadang di perusahaan ya kalau di perusahaan itu juga masih ada yang dia akan pisahkan ya dengan bagian yang melakukan audit. Audit itu adalah penilaian ya, yang melakukan penilaian. Jadi bisa jadi satu, bisa terpisah. Tapi rata-rata itu dijadikan satu ya, namanya HRD itu tadi ya. Kenapa HRD gitu ya? HRD ini dianggap jadi bidang yang dia memang mengurusi person ya, yang mengurusi orang gitu ya. Mau dia baru mau masuk, mau dia sudah masuk, mau dia sampai mau selesai itu diurusi yang namanya HRD kalau di perusahaan itu. Di mahasiswa itu HRD ini memang belum ada ya. Nanti saya kasih tahu apa yang bikin belum ada karena memang secara kita berpikir ya. Saya baru menyadari setelah saya lulus jadi pengurus ISMKI. Ya, setelah lulus saya belajar manajemen, saya baru tahu, oh ternyata cara berpikir saya dulu salah. Makanya saya tularkan semoga tidak salah di adik-adik gitu ya, dan adik-adik bisa meneruskan dengan cara berpikir yang benar gitu ya. Apa? Kita tidak berpikir dari sisi tujuan utama, ya. Apa sih tujuan utamanya organisasi gitu kan ya? Tujuannya kalau perusahaan jelas tujuan utamanya apa? Cari profit, cari duit. Kalau untuk mendapatkan cari duit berarti harus ada apa? Ada usaha. Untuk usaha harus ada apa? Ada orangnya. Nah, ketemu tuh ya yang namanya nanti adalah job description, uraian tugas, terus cara penilaiannya seperti apa. Nah, itu bisa diadopsi ya ke organisasi mahasiswa. Bisa diadopsi untuk ISMKI ya. Nanti teman-teman di sini karena semuanya pengurus ISMKI baik nasional maupun wilayah, nanti kita bedah sama-sama ISMKI. Tujuannya apa sih ISMKI? Masih perlu nggak ada ISMKI? Mungkin dimulai dari situ juga kali ya, gitu. Kalau adik-adik sudah bisa menjawab pertanyaan itu, gitu ya, insya Allah mahasiswa yang di luar sana yang bilang ah ISMKI nggak asik, ah ISMKI nggak guna gitu ya. Karena itu juga pertanyaan dari dulu tuh selalu bilang wah ISMKI buat apa sih kayak gitu itu kan ya. Itu juga yang membuat saya, ini sedikit cerita saja, ketika saya ketemu nih permasalahan mahasiswa dan persepsi mereka tentang ISMKI gitu ya, kan saya rubah gitu ya. Saya rubah bahwa oke ISMKI dulunya yang mungkin lebih banyak fokus ke luar, ke internasional, ke ini enggak. Program kerja saya banyakin program kerja yang dia punya dampak langsung kepada mahasiswa gitu ya. Makanya zaman saya ini adik-adik kan mengurus ISMKI nasional maupun wilayah. Berarti buku putihnya ISMKI kayaknya udah hatam semua kan ya. Sudah hatam nih, sudah tahu ya. Zaman saya adalah zaman kita banyak perubahan dari sisi apa manfaat yang ingin kita hadirkan untuk mahasiswa. Contoh, dulu kita bingung nih untuk menyatukan antara ISMKI dengan apa namanya ke BPN dengan Bapin. BPN sekarang mati ya,
mati suri atau mati total. BPN sudah nggak ada dengan Bapin gitu. Ini kita buat IMSS ya. IMSS pertama di Pontianak tuh ya. Itu adalah zaman saya. Terus kita ingin menghadirkan apa sih biasanya orang-orang yang dia suka belajar, nggak suka berorganisasi gitu kan ya. Dia lebih tertantang untuk ikut PIMNAS. Ya sudah, ngapain kita hanya satu aja di Indonesia ada PIMNAS. Kita hadirkanlah yang namanya IMO, ya kan, Indonesian Medical Olympiad, supaya orang-orang yang pinter-pinter yang nggak mau berorganisasi itu mau ikut acaranya ISMKI, gitu. Ternyata banyak peminatnya dan alhamdulillah sampai sekarang IMO masih jalan ya, sampai sekarang masih jalan, alhamdulillah. Nah itu. Nah, itu adalah ketika kita sudah tahu nih tujuannya seperti apa gitu. Nah, balik lagi ke sini, jadi MSDM ini, manajemen SDM ini nantinya adik-adik akan saya coba bimbing satu-satu ya. Adik-adik akan mempelajari tentang dari mulai rekrutmen, kemudian pengembangannya seperti apa, penilaian seperti apa, ya nanti sehingga di akhir pelatihan ini nanti adik-adik bisa sudah dapatlah ilmunya paling enggak secara ya 20% lah ya, 20% sampai 30% yang bisa memang benar-benar bisa dipakai untuk organisasi mahasiswa. Sehingga nanti ke depan nggak perlu pusing lagi dan nggak perlu bingung, wah ini apakah harus dipecah antara LD dan HR atau kita rubahlah sekalian namanya jadi Departemen SDM misalkan kayak gitu dan seterusnya silahkan. Kalau itu kan kembali lagi ke bagaimana tujuan organisasi mau dibawa. Oke, mungkin sementara slide saya sampai mana tadi ya? Ini kan udah ya. Ini tantangan udah. Nah, di akhir nanti ada yang saya buat namanya HR Readiness Checklist sama HR Mapping. Ini dua tools yang saya buat nanti bisa adik-adik adopsi untuk membuat penilaian organisasi saya ini seberapa siap sih untuk bisa mengadopsi sistem HR kayak gitu ya. Satu. Yang kedua juga untuk adik-adik juga bisa mapping. Oh, berarti kalau emang HR-nya belum jalan, saya harus ngapain? Kayak gitu ya. Itu saya share dulu coba. Oke, boleh di-download ya di ini. Saya di chat. Oke, ini secara sederhananya saya kasih tahu cara pengisiannya. Checklist ini adalah kita untuk ngasih tahu aja nih seberapa siap sih organisasi saya itu dengan HR gitu ya. Maksudnya dengan sistem MSDM ini. Terus apakah sudah ada sistem SDM, manajemen SDM ini di organisasi saya dan apakah sudah bagus atau belum gitu ya. Silakan nanti adik-adik ditulis ya nama ormawanya apa, bisa BEM-nya, bisa ISMKI-nya atau organisasi lain, ini sembarang boleh. Pimpinannya siapa, terus adik-adik yang mengisi siapa gitu ya. Karena ini orang ISMKI semua, berarti adik-adik mungkin nanti akan kebanyakan menilai ISMKI sendiri. Kalau udah silakan dipelajari ada 8, ada 8 variabel ya yang kita lihat. Terus ada 3 ya. Nah, cara ngisinya di Stabilo aja. Misalkan sudah ada misalkan struktur peran HRD. Sudah ada divisi bidang khusus yang menangani SDM. Stabilo aja gitu ya. Di Stabilo kuning gitu atau terserah warnanya suka-suka ya.
ada job description yang jelas untuk anggota HRD, misalkan belum ada, wah memang belum ada nih, ya nggak usah di stabilo gitu ya, dan seterusnya. Nanti kalau sudah dilihat nih berapa yang di stabilo, ya misalkan sudah ada 30, kalian tulis aja nih, ganti aja nih, edit ya. Masih 10 atau ada 15 atau apa gitu. Dan catatannya ya yang dari kalian refleksikan itu tadi, ada catatan apa nih untuk apa untuk kesiapan saya untuk membuat HR ini. Artinya gini, eh, ketika kita bilang manajemen SDM, berarti arahnya adalah ini nanti akan ada satu unit atau satu bidang atau satu departemen yang nanti akan mengurusi tadi ya dari awal sampai akhir yang menjalankan fungsi utama ini, gitu ya. Meskipun mungkin saat ini fungsinya lagi terpisah-pisah ya, masih terpisah-pisah gitu. Nah, dengan adik-adik bisa menilai ini gitu ya, adik-adik bisa melihat nih kesiapan. Misalkan contoh ISMKI, siapkah ISMKI ini strukturnya berubah gitu ya? Misalkan berubah untuk kemudian ada satu unit atau satu departemen yang mengurusi manajemen SDM sendiri gitu ya. Oh ternyata belum bisa, nah, gitu ya nggak apa-apa kan gitu, karena ini hanya untuk melihat kesiapan kesiapan saja. Oke, tuh. Ini adalah untuk readiness-nya gitu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak terkait readiness? Kalau Ano, saya teruskan dulu aja ya yang nomor 2 karena waktunya sudah mau habis. Nah, yang kedua adalah mapping. Nah, ini kalau misalkan kita, kalau tadi adalah kita menilai evaluasi organisasi yang masih ada, ini kalau adik-adik ingin ke depannya seperti apa gitu ya. Ya, sama aja. Kalau tadi lebih pertanyaan tertutup, close question, ya adik-adik nggak bisa komen kan, cuma bisa nyetabilu aja. Ya. Kalau ini adik-adik bisa komen sesuka hati gitu ya, sesuai dengan persepsi masing-masing. Ya, gitu ya. Misalkan saya lagi mau memapping nih ISMKI saat ini gitu ya. Apakah organisasi mulai divisi bidang usaha menangani SDM? Oke, ada kan gitu. Namanya LD kan gitu ya. Siapa yang terlibat? Ditulis ada LD, ada HR. Loh, kok ada dua kan gitu loh. Nah, apa ada job description nih? Sudah jelas. Ternyata belum ada. Nah, ini berarti ada problem nih di struktur. Nah, kan kita baru ketemu tuh. Ya kan? Oh, ternyata belum ada ini. Jadi kita nggak bisa nih bedain antara tugasnya LD sama tugasnya HR. Misalkan kayak gitu. Proses rekrutmen anggota baru, nah, siapa yang melakukan dan seterusnya, ya sudah ada atau belum dan seterusnya, teman-teman, adik-adik bisa ini ya, bisa nanti ini dipakai. Oke, waktunya sudah habis. Sementara untuk sesi 1 ini pengenalan dulu saja, ya. Eh, Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya kembalikan ke MC. Silakan dipandu kalau ada yang ingin Oke, baik. Terima kasih dokter sebelumnya untuk materinya. Selanjutnya, teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya terkait materi ataupun checklist ataupun mapping yang tadi sudah dokter Fakih jelaskan. Bisa Oh, tadi menggunakan saya fitur raise anu ya hand. ke Jonas ya tadi ya. Sorry, lupa. Saya belum Oh, buka iya. obrolan grup rapat ini ya. Oke, sudah Oke, jelas kirim dokter. teman-teman yang ada pertanyaan mungkin bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa mengisi chat di kolom komentar. Terima kasih. Kalau nggak ada istirahat dulu juga nggak apa-apa. Oke, mungkin istirahat dulu nih dokter. Boleh. Oke, baik. Baik, sebelumnya terima kasih banyak untuk Dr. Fakih Latif untuk pemaparan materinya pada bootcamp yang pertama.
Nah, karena sudah memasuki waktu maghrib, baik di sini hadirin sekalian, kita sudah melewati sesi bootcamp 1 bersama-sama. Agar tetap semangat untuk mengikuti rangkaian acara selanjutnya, dan sampai selesai, kita akan beristirahat sejenak. Betul banget, Vira. Kita memasuki waktu istirahat selama 40 menit. Silakan teman-teman manfaatkan dengan baik untuk meregangkan badan atau menunaikan ibadah. Baik, untuk teman-teman semua dapat bergabung pada jam 18 lewat 50 menit ya. Heart attack, yada yada. At the end, yeah, we burned, made a couple U-turns. You were it till you weren't. High school in Jakarta, sort of modern Sparta. Had no chance against the teenage suburban armadas. We were a sonata, thanks to tight-lipped fathers. Yeah, living under that was hard, but I loved you harder. High school in Jakarta, an elaborate saga. I still hate you for making me wish I came out smarter. You love, hate your mother, so do I. Could've ended different, then again we went to high school in Jakarta. Got a group assignment, I'll be in Val's place. You don't text at all and only call when you're off your face. I'm petty and say call me when you're not unstable. I lie and tell you I'll be getting drunk at Rachel's. I wasn't, she doesn't even drink, but I couldn't have you sit there and think that you're better. Cause you're older, are you better now that we're older? High school in Jakarta, sort of modern Sparta. Had no chance against the teenage suburban armadas. We were a sonata, thanks to tight-lipped fathers. Yeah, living under that was hard, but I loved you harder. High school in Jakarta, a comedy drama. I still hate you for making me wish I came out smarter. You love, hate your mother,
싶은 생각에 들어간 우리 창에 나는 말을 거는데 보내지는 않을래. 느린 한마디보다 조용함이 더 좋아. 기다리고 있지만 매일 이런 건 아냐. 난 재미없어. 게임 같은 건 다 필요 없어. 아무리 좋아도 널 더 말로만은 지겨운 걸 먼저 와서 보여줘. 먼저 와서 보여줘. Cause I'm not gonna be the one to get hurt. Hey, I'm not gonna be the one to get hurt. Hey, I'm not gonna be the one to get hurt. Hey, I'm not gonna be the one to get hurt. I'm not gonna be the one to get hurt. I'm not gonna be the one to get hurt. 내일 잠들기 전에 그리고 또 아침에 쥐고 있는 내 손엔 너 없는 화면인데 느린 한마디보다 조용함이 더 좋아. 기다리고 있지만 매일 이런 건 아냐. 난 재미없어. 게임 같은 건 다 필요 없어. 아무리 좋아도 널 no 말로만은 지겨운 걸 먼저 와서 보여줘. 먼저 와서 보여줘. Cause I'm not gonna be the one to get hurt. No, no, I'm not gonna be the one to get hurt. No, no, I'm not gonna be the one to get hurt. Ooh, 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 ooh. 여기까지야. 네가 와 있는 곳은 너무 멀어서 I'm not gonna be the one to get hurt. 여기까지야. 네가 와 있는 곳은 너무 멀어서 I'm not gonna be the one to get hurt. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never want to go home because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see light. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a 10-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me out tonight, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. And in the darkened underpass, I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight, oh take me anywhere, don't care, don't care, don't care.
good judgment. I know I have good taste. It's funny and it's ironic that only I feel that way. I promise them that you're different, and everyone makes mistakes, but just don't. I heard that you're an actor, so act like a stand-up guy. Whatever devil's inside you, don't let him out tonight. I tell them it's just your culture, and everyone rolls their eyes. Yeah, I know. All I'm asking, baby, please, 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 don't prove I'm right. Please, 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 don't bring me to tears when I just did my makeup so nice. Heartbreak is one thing, my ego's another. I beg you don't embarrass me, motherfucker. Please, please, please. I have a fun idea, babe. Maybe just stay inside. I know you're craving some fresh air, but the ceiling fan is so nice, and we could live so happily if no one knows that you're with me. I'm just kidding, but really, 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 please, 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 don't prove I'm right. Please, 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 don't bring me to tears when I just did my makeup so nice. Heartbreak is one thing,
tried, if only to say you're mine. Sophia, know that you and I shouldn't feel like a crime. You know I'll do anything you ask me to. But oh my God, I think I'm in love with you. Standing here alone now, think that we could drive around. I just wanna say how I love you with your head down. Baby, you don't gotta fight, I'll be here till the end of time. Wishing that you were mine, pull you in, it's alright. I think we could do it if we tried, if only to say you're mine. Sophia, know that you and I shouldn't feel like a crime. Honey, I don't want it to fade. There's things that I know could get in the way. I don't want to say goodbye. I think that we could do it if we tried. I think we could do it if we tried, if only to say you're mine. Sophia, know that you and I shouldn't feel like a crime. I think we could do it if we tried. I think we could do it if we tried. Feel that you and I should feel like a crime. Sophia, know that you and I Wanted me, I wish I knew. I wish I knew you wanted me. I wish I knew. I wish I knew you wanted me. What you what you do? Made a move, could've made a move. If I knew I'd be with you. Is it too late to pursue? I bite my tongue, it's a bad habit. Kinda mad that I didn't take a stab at it. Thought you were too good for me, my dear. Never gave me time of day, my dear. It's okay, things happen for reasons that I think are sure. Yeah, I wish I knew. I wish I knew you wanted me. I wish I knew. I wish I knew you wanted me. I wish I knew. Yeah, I wish I knew you wanted me. I wish I knew. I wish I knew you wanted me. Say to me, is the morning. I wish you wouldn't play with me. I wanna know. Can I bite your tongue like my bad habit? Would you mind if I tried to make a pass at it? Now you're not too good for me, my dear. Funny you come back to me, my dear. It's okay, things happen for reasons that I can't ignore. Yeah, I wish I knew you wanted me. I wish I knew. I wish I knew you wanted me. You can't surprise a Gemini. I'm everywhere.
I'm cross-sighted. Now that you're back, I can decide if you're invited. You always knew the way to wow me. Fuck around, get tongue-tied. I turn it on, I make it rowdy, then carry on, but I'm not hiding. You grabbing me hard, 'cause you know what you found is biscuits, it's gravy, babe.